Pasanganku tidak setia dalam hal keuangan. Sampai sejauh mana aku harus memaafkannya? Kita akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk dukung terus channel kami. Waduh, judul video kali ini udah kayak judul sinetron atau cerita di tablet ibu-ibu tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an ya, Nova nggak sih Nova? Nova, ya sampai, oh iya bener ya Nova. Iya, suamiku bukan suamiku gitu-gitu lah ya. Betul. Suami yang tertukar ya. Nah, kami kembali lagi minggu ini ke Tanya Kosem dan kami dapat pertanyaan yang menarik untuk dibahas di video minggu ini. Buat yang belum tahu, Tanya Kosem itu email ya, alamat email tanyakosem@gmail.com yang memang kami siapkan untuk teman-teman yang punya pertanyaan yang mungkin terlalu panjang untuk ditanyakan di Instagram. Kan Instagram juga kadang-kadang aku suka buka Q&A cuman pendek-pendek gitu ya. Nah buat kalian yang punya masalah yang agak belibet terus kayaknya pengen nanya tapi nggak bisa cerita sedikit harus panjang lewat email, nah silahkan email pertanyaannya ke tanyakosem@gmail.com. Memang kami nggak bisa balas satu-satu, tapi kami baca semua email yang masuk dan kalau ada yang kami rasa relevan nih dengan audiens di YouTube, kami akan coba buat video untuk menjawab pertanyaannya. Nah, jadi tapi tunggu bentar. Tapi ini ini juga disclaimer dulu ya. Yang pasti kami berdua bukan financial advisor dan apalagi kami juga bukan psikolog ataupun relationship advisor, apapun itu bukan terapis. Jadi tidak dalam kapasitas memberikan advice profesional. Ya, jadi cuman bisa mendengarkan dan mungkin sharing point of view pribadi ya. Jadi ini ya diambil sebagai masukan saja. Oke. Ya. Betul. Tidak diambil juga tidak. Iya, nah minggu ini tuh ceritanya cukup seru. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung baca aja emailnya. Hai Kosem dan Ciklau, mau cerita dan meminta saran. Aku seorang mempunyai mantan pacar yang sekarang bekerja di bidang keuangan. Mantan pacar saya pada tahun 2022 terjebak dalam situasi di mana dia menggunakan uang pinjol sebagai uang yang digunakan untuk trading kripto. Namun hasilnya nol besar yang menyisakan utang-utangnya dipinjol. Keadaan tersebut tidak diketahui saya maupun keluarganya sampai saatnya dia hampir telat bayar dan terdapat notif di WA yang isinya identitas dia dan jumlah tanggungannya. Wah, ini pinjolnya yang blackmail gitu ya. Kalau nggak kebayar disebar detailnya ke sanak saudara terdekat. Yang menyebabkan saya dan dia bertengkar hebat, mengakibatkan hubungan yang kami bangun dari 2015 berakhir. Karena menurut saya, kami terbuka mengenai keuangan satu sama lain, namun saya dibohongi. Ini yang tadi kita bilang di awal, financial infidelity. Jadi ternyata ada behavior keuangan yang pasangannya tidak ketahui ya. Oke, seru kan ceritanya, kita lanjut ya. Hutang-hutang pinjol tersebut sudah diselesaikan kakaknya, namun dia memiliki tanggungan hutang ke kakaknya ratusan juta rupiah. Ya, saat itu dia juga diberhentikan dari perusahaan tempat dia bekerja. Wah, sebenarnya sedih sekali ya posisi mantan pacarnya ini. Selama ini kami masih berkomunikasi baik hingga dia mendapatkan kerja di perusahaan keuangan dan dia berniat untuk mengajak serius ke jenjang berikutnya. Dia sudah berjanji tidak mengulangi lagi kejadian yang kemarin. Oke. Nah, itu baru background-nya guys. Iya, baru background-nya aja panjang ya. Baru background-nya panjang. Nah, dia ada 4 pertanyaan. Yang pertama, menurut Kosem dan Ciklau, dengan kondisi seperti ini saya sebagai wanita harus berbuat apa untuk mengamankan diri saya dan keuangan yang sudah saya kumpulkan semisal saya menerima dia? Apakah perlu membuat perjanjian pranikah untuk menjamin hal yang kemarin tidak terulang kembali? Kita coba jawab dulu mungkin. Oke. Yang pertama, ini tidak ada urusan dengan kamu wanita ataupun pria ya. Perempuan atau laki-laki sama saja. Sama saja. Kalau misalkan sudah masuk dalam hubungan pernikahan, ya udah ibaratnya semua aset dinikmati bersama, semua hutang ditanggung berdua gitu ya. Tapi gini, kalau misalkan kalau ngobrol sama lawyer, divorce lawyer ya terutama ya, biasanya kan mereka bilang ya kalau misalkan aset atau utang yang di-acquire atau yang didapatkan
selama masa pernikahan ya itu dibagi dua gitu ya. Tapi yang kalau aset ataupun ada aset ataupun utang yang di acquire sebelum masuk ke dalam pernikahan, maka itu milik pribadi masing-masing. Masing-masing ya. Jadi misalkan waktu kita menikah, misalkan ini tidak benar ya, waktu saya menikah, saya udah punya jet pribadi, saya punya pulau pribadi, punya apartemen mewah dan lain-lain. Wow, di mana itu semua? Di mimpi saya. Nah itu tetap milik saya walaupun menikah dengan saya, gitu. Nah tapi waktu menikah, misalkan saya beli atau misalkan saya beli rumah mewah, nah itu karena belinya sudah waktu menikah ya. Kalau misalkan terjadi apa-apa dibagi dua gitu ya, itu masuk ke dalam harta gonta gini ya mungkin ya kalau di sini sebutnya. Demikian pula hutangnya ya. Demikian pula hutangnya. Kita masuk ke kasus lagi email yang diterima ini, berarti utang ratusan juta yang di-accrue oleh si pasangan ya, mantan pacarnya ini adalah urusan dia sebenarnya ya. Sebenarnya. Kalau kita mau saklek menarik garis batas secara gitu. Secara hukum, walaupun tidak pakai prenuptial, walaupun tidak pakai prenup atau perjanjian pernikah itu tetap hukumnya seperti itu ya di dalam mata hukum. Nah tapi sebenarnya prenup ini gunanya apa sih? Kalau misalkan ini ngobrol-ngobrol ya, again ini ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang bikin prenup ataupun yang tidak bikin prenup, jadi teman-teman yang belum nikah kami duluan. Sendiri belum bikin ya. Karena kami sendiri nggak pakai. Terus juga ngobrol-ngobrol ke beberapa lawyer, teman-teman yang lawyer yang ngerti. Prenup itu pada intinya sih ya itu ya tadi, kalau misalkan sudah menikah dan misalkan suaminya punya usaha, jangan sampai misalkan utang-utang usahanya itu ngegulung utang ke dalam keuangan pribadi keluarga gitu ya. Jadinya suaminya yang bisnis, suaminya yang usaha, tapi karena misalkan amit-amit terjadi masalah, suaminya bangkrut gitu ya, nggak sampai memakan habis semua harta keluarga gitu untuk ngebayarin utang itu gitu. Jadi sejak awal dijelaskan udah pisah harta nih gitu ya, suami dan istri. Ya kalau pisah harta sudah pasti juga pisah kewajiban atau utang-utang. Gitu ya, prenuptial sih gunanya seperti itu. Jadi kalau misalkan tujuan dibuat prenup adalah untuk melindungi kamu dari hutang-hutang dia sebelum masuk dalam perkawinan, harusnya sih nggak pakai prenup pun juga sudah jelas ya. Ya itu urusan dia sebelum menikah, ya tanggungan dia pribadi. Tapi yang sulit kalau sudah menikah kan tidak semudah itu ya, tidak semudah itu Ferguson dalam ada sisi kemanusiaan kita gitu ya mungkin. Iya, sisi kemanusiaan juga. Terus kan ya kalau misalkan income kan juga udah kecampur-campur, maksudnya nggak bisa saklek lah gitu. Kamu uang belanja aja gitu, saya uang sekolah anak aja, pasti dalam kenyataannya pasti ada lah gitu ya, kecampur-campur sedikit gitu kan. Kita nggak mungkin lah pergi misalkan karena suaminya yang nanggung, pokoknya semua makan di luar suaminya yang nanggung gitu ya perjanjiannya misalkan, terus mau grocery istri yang nanggung. Tapi pada kenyataannya pasti ada lah campur-campur gitu kan, lagi pergi terus misalkan suaminya ketinggalan dompetnya atau gimana ya, istrinya nombokin dulu gitu, nombokin quote unquote gitu. Tapi apakah terus nanti sampai dicatat banget gitu utangnya, kamu nggak ngutang, terus sebaliknya istrinya lagi belanja ke pasar terus dompetnya ketinggalan, suaminya pakai uang, maksudnya susah gitu ya. Kalau udah hidup menikah pasti kecampur-campur gitu. Dan kalau udah menikah juga kan bukan cuma menikahi orangnya gitu ya, tapi juga menikahi keseluruhan keluarga besar nih maksudnya. Ini kan di sini walaupun si mantannya ini utang ke kakaknya, tapi ya kakaknya dia nanti jadi kakakmu juga bukan gitu kan kalau sudah menikah. Terus ya kita mau hubungan seperti apa nih gitu kan, pastinya kan semuanya kalau bisa mau hubungan yang baik-baik aja gitu, yang mulus-mulus aja. Tapi ya kalau udah urusan hutang piutang atau sudah urusan uang, kadang-kadang nggak kenal saudara, nggak kenal teman baik, jadi runyam gitu ya. Kita juga nggak diceritain dinamika dia dengan kakaknya ya. Apakah kakaknya ini akan menekan atau lebih lenient ya, lebih fleksibel. Bisa juga masuk jadi isu yang dialami oleh keluarga kamu nantinya ya pada saat setelah menikah. Jadi kalau mau menjawab poin nomor 1, concernnya mau melindungi aset dan utang yang terjadi sebelum menikah, kayaknya sih prenup tidak bisa menjawab hal itu gitu, karena setahu saya pribadi prenup itu untuk melindungi aset ataupun utang yang kejadian setelah masuk dalam pernikahan. Ya kalau prenup ya bikinnya perjanjiannya sebelum nikah, kalau postnup
bikin perjanjian, pas udah nikah baru dia bikin perjanjian gitu. Tapi again, kami berdua bukan expert ya di bidang legal, jadi kalau misalkan mau tahu lebih detail, lebih jelas, kayaknya harus kontak lawyer ya, orang yang ngerti hukum. Ya, mungkin ada teman-teman lawyer yang mau menawarkan jasa, silakan komen di bawah ya, silakan share kontaknya. Nah, yang kedua pertanyaannya, menurut Ciklau sebagai wanita, apakah kesempatan kedua itu ada dengan kondisi yang saya alami? Nah, ini pertanyaan besar ya. Ya. Kesempatan kedua Kesempatan kedua tuh maksudnya gimana ya? Maksudnya dimaafkan dengan ini kan satu kesalahan yang besar ya buat si pengirim email ini. Iya, karena sepertinya dia misalkan utang ratusan juta. Sebenarnya bukan masa utangnya sih menurut saya. Menurut saya adalah dia nggak jujur soal keuangannya gitu. Karena kan dia dari awal kayaknya si penulis email ini, si ceweknya ini sudah terbuka, jelas dia merasa dia sudah terbuka gitu. Dia sudah jelas ekspektasinya maunya terbuka, ngomongin soal keuangan, jadi dia ngerasa dibohongin banget gitu, tahu punya utang segitu banyak. Mungkin kalau misalkan dari awal suaminya atau si calonnya ini atau si mantannya ini bilang, kayaknya saya butuh ambil pinjol nih untuk kebutuhan ini, mungkin si akan berbeda cerita. Iya, si ceweknya ini akan lebih mengerti gitu ya, mengerti kondisinya dan nggak merasa sedikhianati itu. Mungkin ya, kayaknya sih kalau saya lihat masalahnya tidak jujurnya itu. Ya, jadi kalau dari saya untuk menjawab poin nomor 2, kembali lagi ini bukan soal perempuan ataupun laki-laki ya. Jadi intinya kesempatan kedua itu sih gimana ya, susah ya ngomongnya mau kasih atau enggak ya, ini masing-masing aja lah ya. Cuman menurut saya yang pasti orang hidup dan mati pernikahan mereka di tangan podcast iya, ini. jadi nggak enak nih. Tapi yang pasti orang itu nggak akan kita anggap expect the worst. Iya, expect the worst, dan kita anggap aja orang itu nggak akan pernah berubah karena ya udah, kita to be honest kan susah banget ya kita mengubah diri sendiri aja deh. Kita mengubah diri sendiri aja susah gitu ya, apalagi kita mengharapkan orang lain untuk berubah. Betul. Ya itu benar-benar hanya kuasa yang di atas lah yang bisa mengubah seseorang. Jadi mindsetnya mungkin dimulai dengan orang ini kalau nggak berubah gimana, saya bisa terima nggak dengan orang kayak gini gitu ya. Ya itu satu. Terus yang kedua juga harus kita pahamin, di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Ya kalau kita cari orang yang sempurna untuk jadi pasangan, most likely itu tidak ada ya. Jadi gimana ya, jadi coba dipertimbangkan kualitas seperti ini tuh apakah sesuatu yang bisa kamu terima atau tidak gitu ya. Karena kan pasti tiap orang kan yang dilihat beda-beda nih. Ada yang pokoknya saya harus punya suami ganteng gitu ya, nggak apa-apa dah dia kelakuan agak minus, ngorok dan lain-lain, tapi yang penting dia harus ganteng gitu kan, karena buat saya looks adalah segalanya. Ya udah, itu pilihan dia nggak apa-apa juga gitu. Terus ada juga mungkin orang yang pokoknya dia harus mapan gitu, yang gimana pun juga looksnya gimana nggak apa-apa deh, pokoknya dia mapan, kerjaannya beres. Nah jadi prioritas orang kan beda-beda. Nah mungkin prioritas kamu itu seperti apa dalam mencari pasangan? Apakah kalau dia sampai nggak berubah gitu ya, maksudnya kayak manage keuangannya seperti itu, berani ngutang, apakah itu sesuatu yang kamu bisa terima? Karena kan pasti ini orang ada bagusnya juga dong. Si mantan ini nggak mungkin jeleknya semua ya. Pacaran dari 2015. Iya, pasti ada yang dilihat dong. Pasti ada yang gitu dilihat ya. kan. Apakah yang bagus-bagusnya itu melebihi keburukannya, kesilapan satu kali ini. Dan harus diingat, kesilapan ini mungkin terjadi lagi loh gitu ya. Karena ya orang sulit untuk berubah. Nah itu apakah sesuatu yang bisa diterima atau tidak? Nah itu kan yang bisa jawab balik lagi ke kamu kita sendiri masing-masing. Ya kan, kalau orang masing-masing gitu. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengatur keuangan untuk melunasi hutang-hutang tanggungan? Jadi asumsinya ini kamu mau bantuin bayar nih ya, yang utang 3 digit ini. Yang pasti kan kalau secara rule of thumb, cicilan itu kan 30% dari income bulanan. Jadi misalkan let's say gaji bulanan kamu 10 juta, biar gampang nih ya, 10 juta 10 juta ya maksimal buat nyicil hutang itu 3 juta per bulan. Nah itu secara rule of thumb. Nah yang harus yang kita nggak tahu juga, yang nggak diceritain juga adalah, iya maksudnya apakah yang ditanggung hanyalah utang nyicil pinjol ini gitu ya. Apakah kalian tidak ada hutang KPR misalkan, ataukah hutang kendaraan bermotor misalkan. Nah itu pokoknya semuanya totalnya harus 30% dari income bulanan. Rule of thumb-nya yang aman, yang aman ya.
tentunya pada kenyataannya gitu ya, pasti ada saat-saatnya kita utang itu jauh lebih besar daripada 30% dari income gitu. Cicilan utang lebih besar dari 30% dari income bulanan. Sharing sedikit dari point of view seorang anak yang pernah membantu melunasi hutang orang tua dengan gaji fresh grad, dengan masih ada 2 orang adik yang masih usia bersekolah waktu itu. Jujur, belum pernah cicilan utang bulanan itu melebihi 30% dari income. Gitu. Mungkin apa ya, kenapa bisa begitu juga ya, mungkin lupa apakah pernah ngomong sama papa atau gimana, maksimal yang bisa dicicilin cuman sekian dalam 1 bulan, tapi nggak pernah lewat sih gitu. Jadi nggak tidak bisa sharing juga nih pengalaman kalau nyicil lebih dari 30% karena belum pernah gitu ya. Sejauh ini bertahun-tahun nyicil ngelunasin utang orang tua itu selalu cicilannya itu 30% maksimal dari income. Jadi artinya kalau bisa dicari kesepakatan dengan pihak yang dihutangi. Si kakaknya. Saya cuma bisa cicil berapa tiap bulan dan ya konsisten dibayar gitu ya. Iya, kalau kayak begitu oke nggak, kan tenornya berarti berapa lama tuh sampai lunas ratusan juta kan. Itu kakaknya oke atau enggak dengan kondisi seperti itu. Iya. Oke. Kemudian pertanyaan keempat, cara awal memulai agar keuangan terbuka satu sama lain saat sebelum menikah dan saat menjalani pernikahan. Langkah awalnya tentunya buka komunikasi ya, mungkin ya. Jadi gimana caranya kita lupakan yang sudah berlalu, atau open minded lah gitu, kayak mulai dari nol lagi semuanya. Kalau bisa semua yang ada saat ini, baik itu tabungan, hutang dan segala macam, terbuka ke pasangan. Dan ada komitmen sama-sama untuk kita mau jalani nih sesuai dengan kesepakatan yang baru ini. Berapapun itu utang yang harus dibayar, seperti apapun itu gaya hidup yang harus dijalani, mungkin sedikit lebih agak jalan susah dulu nih, karena memang konsekuensi dari utang kita, misalkan ada mobil yang harus dijual atau ada aset yang harus dilepas untuk bayar utang. Yang penting itu jadi kesepakatan bersama. Jangan sampai di tengah jalan salah satu mungkin merasa dirugikan atau merasa kamu sih menyeret aku ke dalam penderitaan ini gitu. Kalau mau mulai lagi dari nol, harusnya ya dua-dua pihak sepakat ya, meskipun ini mungkin bisa dibilang ya ini sih kesalahan finansial pacar saya gitu. Tapi kan kamu kalau udah terima dia ya terima semuanya. Betul, sepaket. Kan itu pilihan kamu juga gitu. Jadi apa ibaratnya ya itu sih, komunikasinya harus dibuka dan dijalani dengan ikhlas gitu. Iya, dan setelah mulai komunikasi ya udah kita konsisten ya, dan jangan sampai terjebak punya akun rahasia. Karena ya udah kita udah mau komit, mau open soal keuangan ini, ya udah kita jalanin berdua sama-sama komit sampai akhir gitu, walaupun ribet gitu ya pasti ya, walaupun kayak kadang-kadang sebel mau beli apa susah banget gitu kan approvalnya ya, tapi kan udah komitmen di awal kalau mau jalanin ini ya udah jalanin ini terus sampai akhir gitu. Dan ya ini juga, dan ini advice yang pernah saya dengar dulu pas waktu mau nikah, dan menurut saya ini bagus banget. Kalau misalkan masih pacaran ya kita harus buka mata selebar-lebarnya. Posisinya kita saling lihat-lihatan gini nih gitu ya dalam melihat pasangan. Jadi harus objektif dalam menilai gitu kan. Terus kalau misalkan ada orang kasih masukan, misalkan orang tua kasih pandangan atau teman baik, ya coba didengarkan dengan open minded. Karena kalau sudah menyatakan oke, ya saya mau menikah, itu harus tutup mata ya. Tadinya kan buka lebar-lebar, kita menilai semuanya secara objektif, secara kritis. Nah, kalau misalkan udah menikah harus tutup mata. Jadi ya udah, ini yang udah saya komit, saya mau pilih, mau hidup sama orang ini sampai mati. Ya udah, bertahanlah ya. Ada apapun yang dihadapinnya berdua gitu ya. Kalau misalkan salah satu bikin kesalahan ya berarti nanggungnya harus berdua. Tapi kalau salah satu pihak ya misalkan sukses dalam hal apapun juga kan dinikmatinnya berdua. Jadi ya itu ya, kalau udah mau nggak bisa sepotong-sepotong. Saya cuma mau bagusnya aja, saya cuma mau baiknya aja. Tapi sebenarnya dia punya kebiasaan mengatur keuangan yang saya nggak suka. Ya unfortunately itu satu orang yang sama, dan kalian harus siap juga dengan
keburukannya seperti kalian mau menerima kebaikannya. Sepaket ya. Sepaket. Tapi memang ini relate sih, 2022 crypto boom itu memang banyak banget project-project crypto baru yang menjanjikan return yang luar biasa fantastis. gitu ya. Ini mungkin juga jadi pelajaran buat teman-teman investor yang mau tidak hanya aset kripto ya, tapi project apapun gitu ya, berinvestasi bikin warung Tegal pun juga semua ada resikonya gitu. Apakah kita siap dengan resikonya, ya kita harus pikir panjang sebelum masuk berinvestasi, karena resiko untuk gagal pun real ya, ada gitu. Dan kalau udah gagal kadang-kadang bukan hanya uang hilang gitu, tapi bisa juga seperti ini, jadi relationship-nya jadi kena juga gitu, karena kita ngambil langkah yang terlalu beresiko. Jadi sebenarnya ya itu ya, pelajarannya bukan cuman diri sendiri gitu yang kita harus pikirin ketika gitu, berinvestasi, karena karena pasti akan berdampak terutama untuk orang-orang yang paling dekat sama kita gitu. Ya dia sama kakaknya, karena sekarang dia belum menikah, mungkin nanti kalau sudah menikah ya dengan pasangannya, anaknya. Jadi ya pikir panjang. Yang usually when something is too good to be true, it is too good to be true. Oke guys, thank you so much for watching. Kalau kalian juga punya pertanyaan yang mirip-mirip, cerita, bisa juga kirim email ke tanyakosem@gmail.com. Until then, take care and see you guys next week. Bye-bye.